Misalnya bagaimana Hizbut Tahrir yang sangat ideologis, tetapi dari aspek politik dia adalah kekuatan tidur. Kekuatan tidur artinya dia tidak agresif di dunia politik, tetapi dia laten dan dia bergerak di bawah. Abang mau mengatakan bahwa mereka itu dimanfaatkan untuk kepentingan politik pada saat itu. Untuk mendongkrak elektabilitas, dia masuk ke ceruk agama dan mengglorifikasi simbol agama, mengeksploitasi itu simbol-simbol kelompok. Nah, akhirnya dia mendapat segmen yang cukup potensial di tengah masyarakat. 2024 ini suka atau tidak, ini bukan perkara apakah si Anies atau si Ganjar atau Pak Prabowo. Ini perkara soal apakah Indonesia ini mau kita jaga dengan kedaulatan dan ideologi negara Pancasila, NKRI dengan Bhinneka Tunggal Ikanya, atau kita biarkan dibajak secara bersamaan oleh kelompok kanan. Kawan akurat, bertemu lagi dengan saya, Aldi Gultom, dalam program Akurat Talk, Kena Tuh Barang. Kali ini kita kembali berada di luar studio dan saya mengunjungi seorang pengamat politik, analis politik yang wajahnya tentu sudah familiar bagi Anda semua. Dia adalah Bang Boni Hargens. Siap. Selamat sore Bang Boni. Selamat sore Mas Aldi. Sehat ya Bang ya? Alhamdulillah. Wah, saya sama Bang Boni ini sebenarnya sudah kawan lama tapi jarang bertemu langsung, dan ini kesempatan yang bagus banget nih buat Bang Boni dan saya untuk bertukar pikiran nih Bang, kita diskusi. Udah lama nggak ketemu Aldi nih. Udah lama banget Bang, dan kita mau membicarakan sesuatu yang tentunya menjadi isu banyak orang gitu Bang ya, menjelang pemilu 2024 pemilu serentak. Nah, saya mengingat nih Bang, pernyataan Bang Boni yang memantik diskusi publik dan juga saya sendiri sebagai pribadi, sebagai seorang jurnalis, yaitu tentang salah satu indikasi kerawanan menjelang pemilu 2024. Nah, ini kita bicara hal-hal yang pahit dulu nih Bang, yang negatif dulu nih Bang. Ya. Abang mengatakan salah satu indikatornya adalah permainan politik identitas. Exactly. Saya pengen dulu, mungkin kawan-kawan akurat juga pengen elaborasi dulu Bang. Politik identitas itu seperti apa sih Bang? Ya. Iya, sebetulnya kan secara konseptual, politik identitas itu sebuah gerakan baru. Ada sarjana yang menilai ini sudah ideologi baru. Tapi saya lebih percaya ini masih gerakan sosial barulah. Nah, ini sebuah perjuangan politik yang berbasis pada identitas kelompok. Beragam jenisnya nih. Bisa berbasis gender, dan itu bisa kaum feminis, ya, termasuk gerakan LGBT, QIA. Lalu kemudian bisa berbasis etnik, bisa berbasis agama. Nah, politik identitas dalam konteks yang kita bicarakan ini tentu berkaitan dengan politik identitas berbasis agama. Jadi religion-based identity politics. Itu yang ada di Indonesia? Itu yang menonjol. Menonjol ya? Kalau politik identitas yang lain juga banyak di Indonesia. Separatisme Papua itu juga gerakan politik identitas. Ingin membangun sebuah negara bangsa berdasarkan ras. Ya, meskipun itu sama sekali tidak bisa dibenarkan. Ya, untuk konteks Papua. Lalu kemudian ada gerakan feminisme termasuk yang radikal. Ada gerakan, tetapi yang paling berpengaruh terhadap kontekstur politik demokrasi Indonesia itu adalah politik identitas berbasis agama. Nah, ini sebetulnya gejala global. Saya mau mengatakan bahwa di tengah dinamika politik global macam ini, di dalam negeri sendiri, masyarakat kita sebetulnya separuhnya masih parokial dari aspek budaya politik. Artinya bahwa pengetahuan dan akses menuju sumber kekuasaan atau ke dalam pusaran politik itu terbatas. Nah, akibatnya apa? Dengan kultur politik macam ini, mobilisasi sangat berpengaruh. Lalu kemudian tokoh-tokoh yang kuat di masyarakat, ya, atau prominent figures itu kemudian sangat berpengaruh. Nah, ini yang membuat peran tokoh agama itu sangat dominan di dalam proses politik. Lalu bersama dengan itu, partai politiknya juga punya problem. Manajemen partai politik ini tidak berjalan secara proporsional dalam artinya spektrum partai politik secara umum.
Ada partai politik yang sangat maju dalam aspek modernisasi organisasi, ada partai politik yang tidak. Lalu kemudian ada partai politik yang memang sangat nasionalis, ya seperti PD Perjuangan, ya, terus kemudian partai yang lain. Tapi ada yang juga yang mengeksplorasi itu ceruk sayap kanan untuk kepentingan pemilu. Nah, disitulah kemudian politik identitas berbasis agama itu dirawat. Lalu kemudian diamplifikasi. Lalu dia menjadi kekuatan baru di dalam politik Indonesia. Sejak kapan, Bang? Abang membaca politik identitas? Saya amati sejak era Pak Presiden SBY, saya sangat serius mendalami pergerakan ideologi kanan ini. Misalnya bagaimana Hizbut Tahrir yang sangat ideologis, tetapi dari aspek politik dia adalah kekuatan tidur. Kekuatan tidur artinya dia tidak agresif di dunia politik, tetapi dia laten dan dia bergerak di bawah. Lalu kemudian munculnya ormas-ormas berbasis agama yang mengambil peran sebagai preman sosial, lalu kemudian masuk menjadi kekuatan politik seperti FPI dan ormas-ormas beberapa yang lain. Nah, kelompok-kelompok ini sebetulnya sejak 2005 itu sudah kelihatan, atau 2004, sudah kelihatan akan menjadi ancaman serius bagi bangsa dan negara kita. Tetapi ada pembiaran yang terlalu longgar di era Pak SBY. 10 tahun itu masa inkubasi yang sangat kondusif dan efektif. Dan itu yang membuat memasuki fase kekuasaan Presiden Joko Widodo, Indonesia menuai badai. Jadi sudah ada fase mereka bertumbuh subur, lalu ada fase mereka kemudian muncul jadi kekuatan ancaman. Abang mau mengatakan bahwa mereka itu dimanfaatkan untuk kepentingan politik pada saat itu? Persis, karena ada partai politik di 2004 yang sesungguhnya adalah partai peserta pemilu 99 yang tidak lolos ambang batas parlemen. Nah, partai ini berbasis agama. Untuk mendongkrak elektabilitas, dia masuk ke ceruk agama dan mengglorifikasi simbol agama, mengeksploitasi itu simbol-simbol kelompok. Nah, akhirnya dia mendapat segmen yang cukup potensial di tengah masyarakat, bahkan merampas basis NU, basis Muhammadiyah. Kekuatan ini kemudian berhasil melewati ambang batas pemilu 2004, memasuki parlemen dan kemudian terus merawat ini sebagai kekuatan. Nah, inilah sebetulnya kontinum dari pertumbuhan radikalisme di Indonesia. Berarti ada kekuatan yang tidur, tadi abang katakan kekuatan tidur, ada juga kekuatan yang memang terang-terangan menunjukkan dirinya. Exactly. Nah, pertanyaannya adalah kapan kekuatan ini kemudian menjadi satu? Nah, ketika figur Joko Widodo muncul, orang ini melihat bukan Jokowi per se, tetapi siapa ya yang mengusung atau kelompok politik mana yang mengusung, yaitu PDI Perjuangan. Nah, PDI Perjuangan di mata teman-teman kanan ini dianggap sebagai simbol kelompok kafir. Karena dia partai nasionalis yang mengakomodasi keragaman, mengakomodasi segala macam lapisan sosial masyarakat. Sementara kelompok kanan punya perspektif yang eksklusif, bahwa satu kelompok hanya bisa didefinisikan oleh kesamaan agama dan paham atau mazhab. Nah, sementara di sini ada kekuatan nasionalis yang merangkum begitu beragam mazhab dan juga latar belakang suku, agama, ras. Nah, PDI Perjuangan tentu satu kekuatan demokrasi. Nah, sementara sayap kanan melihat demokrasi juga sebagai sistem togut, Mas Aldi. Artinya bahwa PDIP itulah representasi dari kekuatan togut dan juga kekuatan kafir. Nah, maka begitu Jokowi muncul, kekuatan tidur HTI ini kemudian bergeser ke ranah politik. Lalu kemudian yang jalanan juga masuk ke ruang kekuasaan yang sifatnya sebetulnya intelek dan berkelas. Karena itu ranah bernarasi, ranah berdialektika, berdiskursus. Akhirnya orang-orang yang tadinya cuma megang pentung, gerbek kafe orang, tutupi rumah ibadah orang, tiba-tiba berorasi soal politik, mengecam kekuasaan, berbicara soal oligarki. Nah, dan kekuatan ini menyatu dengan kekuatan partai politik yang juga membangun narasi yang sama. Nah, maka konsolidasi tiga kekuatan inilah yang kita lihat di era Pak Jokowi 2014 sampai sekarang, dan inilah kekuatan oposisi terbesar dan terkuat yang dihadapi oleh pemerintahan saat ini.
Dan abang melihat ada upaya nggak sih dari pemerintah saat ini untuk meredam gerakan itu dan bagaimana efektivitasnya, Bang? Ini kayaknya serius banget ini ancamannya. Pemerintah kita sangat serius merespons ini. Saya amati dari awal, ya Presiden Jokowi tidak sebagai pribadi saja, tapi sebagai presiden itu sangat concern dengan isu politik identitas atau politisasi agama, apapun lah kita sebutnya. Nah, maka ketika kita lihat pembubaran HTI 2017 kalau nggak salah, lalu kemudian pembubaran FPI 2020, itu semua adalah sikap tegas pemerintah mau menunjukkan bahwa negara tidak akan pernah kompromi dengan kekuatan-kekuatan yang ingin merusak toleransi, keberagaman, Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi hakikat Indonesia. Sikap pemerintah ini juga didukung oleh institusi-institusi negara yang juga semakin solid dan semakin proaktif. Kita lihat kepolisian ya, luar biasa. Banyak satgas saya kira di Polri itu juga yang menangani isu radikalisme. Bahkan terkait pemilu nanti ada satgas khusus menangani politik identitas. Lalu TNI sendiri juga sangat serius ikut terlibat itu di dalam gerakan kontra radikalisme maupun terorisme. Nah, cuma memang ada catatan kalau terkait terorisme menurut saya. Definisi Undang-Undang Terorisme Nomor 5 2018 itu belum memadai karena tidak memasukkan aspek motif politik atau tujuan politik ke dalam definisi. Nah, jadi menurut saya memang harus masuk ke unsur motif politik. Sehingga nanti penanganan terorisme ini juga harus merupakan penyatuan kekuatan militer dan kepolisian bersamaan dengan komunitas intelijen tentunya. Ya, ini nah, sehingga ada koordinasi antar sektor dan ini jadi gugus yang kuat. Nah, begitu juga dalam merespons ancaman politik identitas berbasis agama, radikalisme. Ini juga menurut saya sih kuncinya pada bagaimana koordinasi lintas sektor ini. Mesti ada satu gugus khusus yang merupakan gabungan berbagai matra dan di situ mereka bersatu dan menjadi kekuatan terdepan, garda kita untuk melawan. Nah, tapi itu tidak cukup. Kenapa? Karena dia bisa sangat efektif menghentikan atau meredam itu ancaman. Tetapi juga bisa memicu ancaman itu menjadi lebih besar di masa depan. Nah, maka harus ada perubahan paradigma. Caranya apa? Melibatkan masyarakat di dalam agenda mengantisipasi, mencegah, dan mengurangi ancaman radikalisme, politik identitas, terorisme di dalam masyarakat. Karena kalau state approach saja, suatu waktu itu nanti ketegangan antara negara dan masyarakat ini, maksudnya dengan kelompok sayap kanan, itu akan terus dirawat dan diceritakan kepada generasi berikutnya. Lalu lahirlah neoteroris atau neoradikalis yang kemudian jauh lebih berbahaya. Jadi memang ini tidak mudah. Ya, Abang tadi mengatakan ini sebetulnya adalah kelompok minoritas kanan. Apakah sekarang sudah menjadi mayoritas di kelompok kanan? Kanan ini masih minoritas, saya nggak percaya dia mayoritas. Dia kelihatan mayoritas dalam pengaruh. Pengaruh artinya apa? Karena model propaganda, agitasi yang mereka lakukan di media sosial, termasuk juga dakwah-dakwah radikal yang mereka lakukan di lapangan, di onsite dengan pengajian dan segala macam. Lalu kemudian pendekatan politik, itu sangat efektif dan mereka solid. Nah, sementara mayoritas masyarakat kita ini silent majority. Mereka diem dan menganggap bahwa ini persoalan urusan negara lah. Nah, ini yang membuat mereka kelihatan kemudian punya pengaruh yang kuat, lalu dianggap sebagai kekuatan mayoritas. Padahal sebetulnya dari aspek jumlah mereka minoritas. Pengaruhnya saja kelihatan dominan. Nah, ini saya mau mengkorelasikannya dengan kepentingan politik di 2024. Iya. Apa sebetulnya korelasinya, Bang? Apa kepentingan mereka di 2024? Kalau saya amati, jadi mereka ini sebetulnya dihipnotis oleh satu mimpi bahwa perubahan sosial yang baik, bahwa perjuangan martabat manusia itu hanya bisa dicapai dengan mengedepankan dalil-dalil agama di ruang publik. Dan itu hanya mungkin terjadi kalau sistem politiknya itu berbasis agama, bukan berbasis demokrasi. Nah, artinya bahwa teman-teman ini sebetulnya tujuannya baik, tetapi baik dalam pengertian dan dalam perspektif mereka. Ya, sehingga ke depan tentu ini menjadi ancaman bagi kita karena ada upaya untuk mendirikan satu Indonesia baru berbasis agama. Nah, pertanyaan yang menarik adalah apakah seideal itu atau seideologis itu mereka? Tidak juga.
Sebagian sangat ideologis, seperti HTI itu sangat militan dari aspek ideologi. Lalu kemudian ada partai politik juga kadernya sangat militan dari aspek ideologi. Elit-elitnya lain. Elit-elitnya ini semua itu juga kaki tangan oligarki. Elit-elit yang ada di partai tertentu itu juga elit oligarki. Mereka juga bermain di dalam penguasaan sumber daya alam. Mereka terlibat di dalam jejaring korupsi jemaah. Mereka juga ikut monopoli di dalam ekspor impor, ikut monopoli di dalam penguasaan sumber alam kita yang lain. Apakah berarti kekuatan politik identitas berbasis religion atau agama ini memang didorong oleh oligarki? Mereka diciptakan oleh elit politik yang ingin meraih kekuasaan dengan cara itu. Jadi memanipulasi persepsi dan keadaan masyarakat. Jadi masyarakat kita yang mudah dipengaruhi oleh ayat-ayat agama, lalu kemudian secara sosial dan ekonomi mereka masih lemah. Ini dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga pengaruh mereka efektif. Seakan-akan ini tujuan mulia, tapi sebetulnya hanya untuk memperkaya mereka, elit-elitnya. Yang sekarang mereka teriak anti oligarki, ya mereka sendiri elit-elit ini. Itu juga kaki tangan, tentacles. Apa kalau gurita itu ya, tentakelnya oligarki juga, pola mainnya juga oligarki. Tadi Abang mengatakan ada 2 ormas tadi besar ya, HTI dan juga FPI. Ini kan secara kelembagaan sudah disudahi oleh pemerintah. Sudah bubar. Kemana mereka? Nah itu pertanyaan menarik, Mas Aldi. Saya percaya bahwa ideologi itu... Ini supaya kita bisa identifikasi nih Bang. Exactly. Pertanyaan Mas Aldi ini pertanyaan banyak orang yang kritis. Dan itu penting. Ideologi itu sebagai energi, saya percaya dia menganut hukum kekekalan energi. Artinya bahwa dia tidak akan pernah bisa dimusnahkan, hanya bisa diubah bentuknya. Artinya energi itu truly exist dari masa ke masa. Nah setelah pembubaran, mereka hanya mengubah modus operandinya, pola kerjanya. Tetapi eksistensi ideologinya tetap, militansinya tetap. Maka saya amati sebagian XHTI, FPI itu justru lari ke partai politik. Mereka pergi ke partai tengah, nggak main-main. Mereka tidak masuk ke partai sayap kanan doang. Misalnya masuk ke saya nggak bisa sebut nama partai. Mereka tidak hanya pergi ke partai kanan, mereka masuk ke partai tengah. Ada di situ. Banyak. Tapi sedikit. Maksudnya dari kelompok mereka, orang-orang berpengaruhnya banyak yang masuk. Nah, terus kemudian, ya basis di bawah. Di partai nasionalis sendiri nggak berjalan. Itu nanti kita harus kritisi di situ poinnya. Nah, di akar bawah, mereka terus bergerak dengan nama baru, dengan ormas baru. Ya, jadi hidup. Ada kepala daerah yang merawatnya. Mohon maaf Kang Emil, di Jawa Barat juga masih banyak itu basisnya. Dan makin berkembang itu varian barunya. Nanti. Ini kayak virus corona ya Bang? Ya mudah-mudahan yang mulia Kang Emil juga beri perhatian khusus soal ini. Saya nggak bilang Kang Emil ikut membiarkan, tidak. Tapi artinya bahwa di banyak daerah, Sumatera Utara juga itu ada pembiaran yang serius kok. Di Sumatera Barat, di NTB. Nah, Kalimantan Selatan itu sangat serius. Kalimantan Barat. Nah, artinya apa? Ini ancaman ini real masih hidup. Mereka mencari bentuk yang lebih pas ke depan untuk bisa bangkit lagi. Ya, artinya ada fase nanti di mana kebangkitan kembali mereka itu menjadi kekuatan yang bisa mengubah sistem politik. Nah, oleh karena itu mereka mencari sosok yang bisa menjadi presiden, yang bisa mewakili mereka. Ini pintu masuknya ya, Bang? Betul. Mereka masuk dulu ke partai politik, lalu kemudian mereka berdamai dengan oligarki, mencari titik temu. Oligarki cuma ingin menguasai alam Republik Indonesia. Siapapun presidennya mereka nggak peduli. Oligarki butuh mereka. Lalu terjadi perkawinan oligarki dan kelompok radikal kanan. Lalu mereka secara bersama mendesain figur untuk menjadi presiden. Supaya kalau itu jadi presiden, orang-orang kanan dan oligarki 100% menguasai negara ini. Oligarki cuma mau cari duit, si kanan ingin membangun ideologi politiknya. Dan itu figur pasti populis. Yes. Nah, ini sebetulnya ruang ancaman yang sangat serius bagi kita. Nah, dalam hal inilah komitmen pemerintah dan institusi-institusi negara yang ada, itu perlu kita mengerti dan hargai, kita dukung. Karena mereka yang paham betul pertarungan ini di sentrum dari perang posisi ini. Bang, ini saya dari tadi kita berbicara mengenai kekuatan-kekuatan yang sebetulnya kita mau mengidentifikasi sih Bang. Siapa sebenarnya kekuatan itu? Bisa nggak kita berbicara mengenai itu dengan Bang Boni? Siapa sebenarnya mereka? Atau
Abang boleh mengatakan, Saya boleh bocorin, saya nggak takut. Misalnya gini loh, oligarki itu kan, saya ambil contoh misalnya kekuatan orang-orang yang dulu petrol, yang menguasai petrol, terus petrol bubar, kemana dia? Oh, mereka tuh real dan masih kuat, sangat powerful. Mereka punya uang, mereka punya pion, masuk ke kabinet bahkan, masuk ke jadi elit-elit partai tertentu. Dan mereka-mereka inilah yang kemudian punya power dari sisi finansial dan juga dari aspek jaringan dan pengaruh untuk bisa melakukan mobilisasi dan kampanye di masyarakat, mempromosi figur yang bisa mereka menangkan dan juga merawat jaring-jaring kelompok kanan ini, jaring kelompok kanan. Nah, mereka bisa memanipulasi opini publik dalam satu malam. Ya, bagaimana mungkin seorang Anies Baswedan ke Papua dibaptis jadi Yohanes? Lalu kemudian dia pergi kemana-mana, sumbang ke gereja-gereja, tiba-tiba dia menjadi pro minoritas dan menjadi nasionalis dalam satu malam. Orang lupa bahwa 2017 dia menjadi gubernur di atas luka dan darah Republik ini karena dia menikam jantung Republik dengan isu identitas agama. Nah ini masyarakat kita gampang lupa, maka kita harus ingatin terus bahwa ini masalah. Oligarki akan melihat, hey, jangan teriak radikal. Kalian itu hanya mau ini aja, mau melemahkan kelompok masyarakat. Nah itu mereka bangun supaya membancing emosi kelompok kanan. Padahal mereka tidak pernah punya ideologi. Mereka tidak memikirkan bangsa dan negara ini. Mereka kamuflase. Karena the ultimate purpose dari oligarki ini adalah economic spoil. Saya membayangkan di tengah masyarakat melihat percaturan politik ini, Bang, koalisi-koalisi, pertemuan-pertemuan antar pimpinan partai, ada mereka di situ. Kelompok identitas politik politik identitas yang membawa basis agama tadi. Pasti. Ini kan kalau kita bicara bangunan politik, kita tidak bisa hanya melihat pucuknya, siapa ketua umum. Tapi kita harus melihat siapa orang-orang di sekitarnya yang di inner cycle, lingkaran dalam, yang merasuki dan membentuk persepsi dan keputusan di kepala pimpinan. Nah, di situ mereka masuk. Mereka serbu di situ. Ini sepertinya masyarakat awam tentunya tidak bisa melihat itu sejauh ini. Oh, nggak bisa. Secara kasat mata ini nggak bisa. Harus dengan masuk ke dalam dan menggali. Berarti bisa dikatakan kembali lagi ini ada pertarungan antara pro NKRI melawan kelompok pro politik identitas keagamaan itu. Persis. Dan 2024 adalah medan pertarungan itu. Oh, ini akan menjadi medan pertarungan yang sangat kritis dalam pengertian sangat penting, serius. Ini karena akan menjadi the critical turning point. Kalau mereka menang, mereka akan semakin besar. Maka saya duga umur Indonesia tinggal 2 atau 3 pemilu. Akan berubah menjadi negara khilafah atau Indonesia Syariah. Tapi kalau mereka kalah, mereka akan mundur sejenak, rekonsolidasi. Mungkin mereka makan waktu 1-2 periode pemilu. Tetapi kalau kita negara mampu melakukan pencegahan dan juga menekan terus potensi mereka, bisa-bisa mimpi mereka jadi utopia. Artinya tidak akan terwujud. Ini kita perlu memberikan edukasi dong, Bang, kepada calon pemilih ini ya, calon pemilih, supaya mereka juga bisa memilah-milah. Atau jangan-jangan mereka sudah ada di semua tempat, jadi pemilih pun akhirnya meragu untuk mencoblos nanti jadinya. Itu loh Mas Aldi, yang repot kan begini. Politik identitas itu kan dampak terburuknya adalah ketika dia mampu mengubah cara pandang orang, pribadi demi pribadi. Nah, orang akhirnya mulai merasa saya dan kamu berbeda, tidak akan bisa bersaudara karena agama kamu beda. Nah, keyakinan dan kesadaran itu dibentuk oleh sebuah kondisi politik dan kondisi sosial yang sudah dirancang. Nah, itu efek terburuk dari politik identitas. Dan masyarakat kita hari ini sudah makin terpengaruh oleh logika itu. Sehingga kalau kita bicara soal pencerdasan masyarakat dalam konteks pemilu, tidak akan mudah lagi dalam konteks mengikis pengaruh politik identitas ini. Maka di sini butuh coercive power dari negara. Mesti butuh kekuatan yang memaksa untuk kita bisa menghentikan lajunya. Nah, di situ kita udah kebablasan. Ya. Di zaman Pak SBY, kementerian-kementerian strategis diisi oleh orang-orang kanan. Dan akhirnya hari ini kita baca dokumen penelitian banyak lembaga, di BUMN, di kementerian, di birokrasi banyak yang terpapar radikalisme. Ya wajar. Mereka direkrut sudah lama dan dimasukkan ke dalam sistem sepanjang 10 tahun itu. Ya tentu ini fase yang tidak singkat. Nah itu, jadi Mas Aldi ya, 2024 ini
suka atau tidak, ini bukan perkara apakah si Anies atau si Ganjar atau Pak Prabowo. Ini perkara soal apakah Indonesia ini mau kita jaga dengan kedaulatan dan ideologi negara Pancasila, NKRI dengan Bhinneka Tunggal Ikanya, atau kita biarkan dibajak secara bersamaan oleh kelompok kanan yang ingin ayat-ayat agama mengendalikan ruang publik dan oligarki yang ingin merampas sumber alam negara untuk memperkaya mereka. Partai politik Indonesia masih dipengaruhi oleh elit politiknya, bukan oleh basis massa. Dua partai tengah ini memang butuh satu pihak harus rendah hati, satu pihak harus legowo, ikhlas, untuk bisa, kalau memang nasionalis tulen semua, harus ada satu pihak yang bisa menurunkan ekspektasi dan ambisinya. Pak Ganjar dan Pak Prabowo, mana menurut Abang yang kira-kira paling pas untuk menjadi capresnya dan mana yang cawapresnya? Masyarakat Indonesia belum rela keluar dari bayang-bayang Pak Jokowi.